صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه. Insyaallah yang disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita Abdul Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi jawab salamnya yang kompak, buah durian si buah durian. Kalau kata Ustaz Omar enaknya dibikin cepedak. Kedengeran sih kedengeran jawab salamnya tapi kurang kompak. Yang kompak, yang semangat, yang keras, tanda kita menjalankan sunnah baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ta'lim, seperti biasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil Alhamdulillah wa syukurillah bil madillah bi taufiqillah la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra sallallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati guru kita bersama yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Kamarudin, juga yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Abdul Mukti, juga yang sama-sama kita hormati sahibul majlis yakni pimpinan majlis yakni Bapak Ketua RT Didi beserta istri Ibu Hajah Herlina Pasaribu. Kita doakan beliau-beliau semua mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, limpahkan rezeki dan barokahnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, amin amin ya robbal. Dan juga para sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, para remaja-remaja, adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Muhdarul Hadis yakni kita seperti biasa bedah kitab yang mana bernama kitab adalah Muhdarul Hadis. Jadi kalau kalian selesai pulang dari ta'lim ditanya sama orang dari mana, dari majelis ta'lim Al-Ikhlas Baitul Ilmi, dari mana ente, dari Baitul Ilmi Al-Ikhlas, ada pengajian, ada majelis ta'lim. Apa aja yang dilakuin di sana? Yang pertama kita berzikir kepada Allah. Terus yang kedua kita diperintahkan sama baginda untuk bersalat kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah talabul ilmi. Yang keempat nanti ditutup dengan pembacaan doa bersama. Jadi kalau ada orang yang nanya ada apa sih ente setiap malam Jumat datang ke majelis Baitul Ilmi, jelasin. Di sana alhamdulillah aneh dapat banyak ilmu manfaat. Yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir. Yang kedua kita cinta kepada baginda Rasulullah dengan berselawat. Yang ketiga kita juga dapat ilmu daripada bedah kitab Al-Muhdarul Hadis. Yang keempat kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini diberikan suatu langkah kita menjadi langkah yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Muhdarul Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Jadi ada 4 perkara yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Enggak tanggung-tanggung. Dimuliain sama Allah bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Dunia wal akhirah fi hasanah. Di dunia dan di akhirat mendapat kebaikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu summa wal awwalu, lalu kemudian apa yang pertama? Al awwalu lisanun zakirun. Tuh, yang pertama adalah lisan yang berzikir. Jadi kalau kita senang zikir kepada Allah, dekat kepada Allah, lisan kita perbanyak zikir, insya Allah itu Allah berikan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Ustaz, kok ada zikir yang sampai loncat-loncat? Biarin aja. Yang namanya dia lagi enjoy. Ada yang berdiri, la ilaha illallah, biarin. Itu malah lagi enjoy dia sendiri sama Allah. Orang kalau udah cinta lupa sama dirinya yang dia lakuin. Contoh, ente cinta sama cewek, sama seseorang, cinta banget. Dari pertama kita sebut sayang yayang beb, sayang yayang beb. Lama-lama disingkat, sayangnya hilang, tinggal yayang beb. Lama-lama yayangnya hilang, tinggal disebut beb. Lagi ngapain beb?
Karena orang saking cinta. Begitu juga cinta sama Allah, dari awal disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia merasa aman, merasa enjoy, merasa cinta, merasa dekat. Jadi lupa apa yang dilakukan kepada dirinya sendiri, yakni cuma yang dituju kepada Allah. Hati, lisan, pikirannya cuma ke Allah. Bahkan kalimatnya terkadang cuma kedengaran illallah, 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 illallah. Ya. Bukan berarti dikurangin kalimat, tapi saking dia mencintai, saking dia enjoy kepada Allah. Jadi cuma Allah yang dituju, yang dipikirkan hanya Allah. Bahkan terkadang illallahnya hilang, cuma tersebut dengan Allah, Allahu, 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 Allah. Ya. Maka kita kadang suka ngedenger kalau dari aliran Makrifat Qadiriyah, ya kita kalau lihat zikirnya itu cuma nyebutnya Allahu, 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 Allah. Hanya dengan dia kepada Allah, hanya engkau, hanya engkau, hanya engkau. Bu Allah, hanya engkau Allah. Jadi kalimatnya itu hanya dia sama Allah, enjoy. Jadi kita jangan salahin kalau ada orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia lagi cinta sama yang dicintanya, yakni Allah. Ente kalau cinta sama cewek juga begitu, ya yang beda, PA. Iya, dia kamar yang beda, wajahmu ibarat bintang bercabik-cabik ya, nggak jelas. Kalau namanya cinta, orang udah enjoy, udah senang di dalam dirinya hanya karena dituju dengan satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kalau ada orang zikir, kita lihatin gerakan itu macam-macam. Ada yang mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 macam-macam deh. Ya, biarin, itu nggak salah. Karena dia saking cintanya kepada Allah, yang dituju hanya Allah. Ada lagi yang di Jawa Timur dengan gerakan-gerakan yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha. Udah, itu biarin aja, nggak disalahin. Ya. Tapi kalau orang Wahabi nyalahin, karena dia nggak ngaji, nggak tahu sebenarnya zikir itu apa. Dari kalimat la ilaha illallah, terus juga saking dia berdalam ke hatinya kepada Allah, jadi menjadi kalimat illallah, disingkat lagi menjadi kalimat illallah, disingkat lagi menjadi kalimat Allahu, Allah, hanya engkau, hanya engkau, hanya dia, hanya dia. Allahu, 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 Allah. Makanya kalau umpamanya orang mau meninggal, kalau nggak pernah zikir, tulisannya susah. Mau baca kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang meninggal, ya bisikin Allah aja dalam kupingnya. Kalau umpamanya la ilaha illallah, orang yang illallah, ya bisikin Allahu, Allahu, Allah, kupingnya kanan kiri. Kalau orang udah sekarang, orang udah sekarang cuma mangap doang mulutnya ngap, ya kayak orang kayak ikan kunci air tuh, ya. Tapi ente bisikin kupingnya tuh Allahu, Allahu, Allah, terus bisikin tuh ke kupingnya. Kalau orang udah mau meninggal, maka kita di sini alhamdulillah setiap malam Jumat kita berzikir kepada Allah. Siapa orang yang berzikir kepada Allah, mengucap kalimat la ilaha illallah, hakul mubin. Dalam kitab Ahkam Tamani Al-Maut dijelaskan, siapa orang membaca kalimat la ilaha illallah hakul mubin sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, seorang tersebut dijauhkan dari yang namanya kemiskinan. Miskin dijauhin dari kita tuh, baik miskin harta, miskin hati, miskin akidah. Pokoknya yang namanya jenis miskin Allah jauhin dari kita. Ya miskin banyak, yang namanya miskin tuh bukannya harta aja. Ada orang miskin akhlak, ada orang miskin akidah yang mudah tergoyah akidahnya.
Tapi kalau kita selalu zikir baca kalimat la ilallah hakul mubin, Allah jauhin kemiskinan dari kita. Terus yang kedua, orang tersebut akan mendapat taman di alam kuburnya. Tuh, kalau kita meninggal masuk ke alam kubur, diuruk tuh pakai tangan, ditanamin tuh batu nisan dua, depan sama belakang. Itu semua orang pada pulang, ninggalin kita sendirian. Ada yang nemenin kita itu di dalam kubur. Ya, siapa amalan ibadah kita ketika di alam dunia membaca kalimat la ilallah hakul mubin. Makanya banyak itu la ilaha illallah hakul mubin, la ilaha illallah hakul mubin. Kalau panjangin boleh la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kalau singkatnya la ilaha illallah hakul mubin. Banyak itu zikir kita kepada Allah ya, karena kalau orang-orang yang nggak berzikir hatinya keras. Lihat aja tuh Wahabi, kalau sholat begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, balik belakang, pelotot-pelototan, mau apa lu mau apa? Kalau kita kan enggak, kita sholat zikir sama-sama, baca istighfar sama-sama. Kalau dia di sholat gitu balik badan, jamaahnya dipototin. Lalu mengapa? Lu mau apa tau? Ya, sama-sama pelotot-pelotot tanda orang Wahabi. Ya, biarin aja dia begitu. Kita nggak pernah nyalahin, mungkin ada ajarannya, tapi kita nggak pelajarin yang begitu. Tapi aliran kita aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita ketika selesai sholat menyuarakan suara, baca sama-sama kayak kita di sholat tuh Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, terus sama-sama. Kenapa Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah menyuarakan suaranya ketika habis sholat? Biar jamaah yang belum tahu pada tahu, biar jamaah yang nggak ngerti biar ngerti. Oh, habis sholat bacanya ini. Tapi kalau umpamanya habis sholat pada diem-dieman, ada habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masing-masing. Ya orang yang awam nggak tahu apa yang dibaca habis sholatnya. Ya, akhirnya dia bukannya baca istighfar, baca bacaan setelah sholat, akhirnya apa? Handphone yang dipegang. Tuh, jadi nggak benar. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarin kita tuh banyak istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Jadi apal jamaah. Orang baru masuk Islam, oh bacaan setelah sholat ini ya. Begitu orang yang baru hijrah, anak pang, yang kupingnya borong-borong pakai baut, baru pertama dia lakukan sholat, begitu salam, baca, oh habis sholat bacanya ini. Jadi tahu jamaah, ya, jadi ngerti, oh apa sih bacaan setelah sholat, oh bacaan ternyata ini loh istighfar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau diam, ya jamaahnya bingung, ya nggak ngerti baca apa ini habis sholatnya. Imamnya diem, ya, imamnya diem, jamaahnya pada diem. Udah gue pegangin barang aja deh. Jadi nggak benar larinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu banyakin zikir, lisanun zikir. Kalau ente banyak zikir, lisan kita banyak zikir, Allah beri kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Di dunianya dimuliain, di akhiratnya dimuliain. Subhanallah. Wasani, lalu yang kedua, wa qalbun syakirun, yakni hati yang bersyukur. Punya hati bersyukur kita. Banyakin syukur kita kepada Allah. Jangan ngeluh hidup. Ya Allah, gue hidup kok begini-begini bahaya. Ngapa nggak kayak orang-orang? Ya, jangan. Karena kita dikasih sama Allah ini udah istimewa. Ya. Ente bisa ngelihat, bisa ngedenger, bisa napas, sudah subhanallah. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu bukannya duit, bukannya materi, bukannya rumah, mobil dan sebagainya, bukan. Tapi nikmat yang paling besar adalah ada di diri kita. Yang pertama napas,
mata kita dengar, kuping kentut enak. Coba kalau Allah cabut 5 kentut, alhamdulillah min jalik tuh. Ente orang sakit datang ke rumah sakit cuman pengen bisa kentut ratusan juta. Ratusan juta. Orang nggak bisa kentut masuk ke rumah sakit pengen kentut doang, operasi biayanya ratusan juta. Orang habis dioperasi belum bisa makan kalau belum bisa kentut. Dokter nih habis operasi apa yang umpamanya operasi lah dulu. Tanya pasiennya, Pak, Bu, gimana Bu? Udah kentut Bu? Ya, nanya kentut dokter. Bu juga bisa nanya kentut doang. Yang ditanya tuh pertama, kalau orang habis operasi kentut sama dokter. Bukan ditanya, Bu, udah makan belum Pak? Udah makan belum Pak? Udah sehat belum Pak? Bukan. Apa yang ditanya? Kentut. Pak, udah kentut Pak? Bu, udah. Ya udah silakan makan tuh. Nikmat kan? Kentut aja tuh ratusan juta. Apa belum lagi napas. Kemarin orang pada ngantri tabung oksigen. Wah, sampai nyari kemana-mana susah tabung oksigen. Kita napas masuk orang banyak duitnya sabar-abrek masuk rumah sakit, cuman gak bisa napas doang, napas habis tuh ludes. Ya, makanya kita bersyukur punya rezeki berapa kita syukuri. Ya, kita dapat duit dagang, kerja, usaha, dapat rezeki, kita syukurin sama Allah. Itu rezeki kita. Karena pada hakikatnya rezeki kita adalah yang sudah masuk ke rongga lisan kita. Itu namanya rezeki kita yang hak, benar-benar rezeki hak kita. Kalau belum masuk ke lisan kita, belum tentu rezeki kita. Banyak orang udah megang duit, dirampok. Wah, habis gajian megang duit, hilang. Gajian ditransfer ke ATM, ludes di ATM-nya. Nah, itu belum hakikat rezeki kita. Makanya ente jangan bangga kalau cuma megang duit doang. Ya, jangan lupa sama Allah. Kita dapat rezeki megang duit, jangan lupa sama Allah. Bersyukur. Ya, dengan apa? Sujud syukur. Habis sujud syukur lagi itu yatim, sedekah, seikhlas kita, sekuat kita. Ya, jangan lupa kita dapat rezeki. Karena pada hakikatnya rezeki yang kita dapat itu bukan di tangan, tapi di lisan. Udah masuk nih, kita minum nih. Ya, masuk ke lisan kita. Tuh, namanya hakikat rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukurin hidup. Jangan ngeluh. Ya, ngeluh hidup, ngeluh jangan. Allah kasih nikmat kita banyak, gak bisa kehitung. Jangankan dihitung, ibadah kita aja dinilai sama Allah nggak ada apa-apanya dibanding nikmat kita ibadah tunggang-tungging setiap saat, setiap detik mah nggak ada apa-apanya dihitung nikmat Allah. Ibadah kita kalau dihitung sama nikmat Allah bagaikan air setetes di tengah lautan, nggak ada apa-apanya. Ya, makanya kita banyakin bersyukur. Habis itu baca doanya, Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang bersyukur. Wa ja'alni sabura, jadikanlah orang-orang yang sabar. Wa ja'alni fi ainin saghira, dan sesungguhnya aku hamba yang sangat kecil di hadapanmu ya Allah. Waj'alni fi ainin saghira fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, muliakanlah aku di mata manusia, dibesarkan sama Allah. Minta jadikan ya Allah orang-orang yang bersyukur. Udah jelas deh kalau orang-orang yang kufur nikmat, apa dia mau ditempatin di mana tuh sama Allah? Orang-orang yang kufur nikmat, nggak inget sama Allah, dikasih nikmat kufur, dikasih nikmat lupa. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dijelasin, Bismillahirrahmanirrahim, Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka Jahannam, mereka akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalamnya. Itulah tempat seburuk-buruknya mereka. Nauzubillah min Jahannam, langsung neraka. Banyak deh contohnya seperti Korun, harta karun.
Harta karun asal mulanya dari si Korun, banyak hartanya dia masukin sama Allah tuh ke dalam bumi bersama harta-harta. Sampai sekarang ada sebutan yang namanya harta karun, harta yang terpendam sama orangnya ke dalam bumi, sama Allah dia masukin. Banyak orang-orang yang bernikmat. Makanya jangan sampai kita lalai. Kita dagang, kita usaha, kita ngojek, kita dagang, kita kerja, jangan lalai. Laksanain sholat, udah panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalin lah. Ya, biar lagi sibuk, ya kita usahain duluin Allah. Kalau kita biasain duluin Allah, nomor satuin Allah, mengutamakan Allah, kita akan diutamain sama Allah. Kita akan di nomor satuin sama Allah. Ya, kalau udah panggilan Allah manggil, usahain kita berhenti dulu. Ya, lagi naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, mampir masjid, sholat dulu. Ya, ntar baru lanjutin lagi. Lagi gojek enak-enak nih, bawa penumpang, cewek cakep lagi. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng maaf neng, udah ajan, sholat dulu bentar boleh nggak neng? Ya bang, kita buru-buru sebentar aja deh, insya Allah deh. Bos mantar setiap jadi baik sama si Neng. Ya sholat deh. Udah, tinggalin dulu. Pokok kalau waktu sholat kita kerjain. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama as-sholatu ala waktiha, yakni sholat tepat pada waktunya. Bahkan Allah jelasin di Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Mereka yang suka ngulur-ngulur waktu sholatnya. Asar jam 3:04, sholat setengah 6, udah mau maghrib. Maghrib jam 6, sholatnya jam 7:04. Waduh, udah mepet-mepet, jangan ya. Nauzubillah min dzalik. Zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, yakni wa qalbun syakirun. Lalu wasalisu wa badanun ala bala'i sabirin. Yang ketiga, tubuh yang sabar di dalam menghadapi cobaan. Oh, kalau kita dikasih cobaan Allah, ujian Allah sakit, jangan ngeluh juga. Allah, gue sakit banget sih Allah, gue sakit ya Allah. Jangan, ya, sakit banget nih ya Allah, jangan. Ya, syukuri sakit karena itu adalah ujian Allah. Kalau dibanding sehat kita sama sakit kita jauh. Allah kasih sakit kita berapa hari doang, udah ngeluh, ya Allah, Allah. Ya, orang lagi sakit kan gitu kan PA. Dia nggak inget tuh lagi sehatnya, lagi segernya. Nggak ingat, kalau dia sakit aja ngeluhnya minta ampun. Semua orang bikin pusing sekeluarga. Sampai nyebut-nyebut nama Allah, bagus sih nyebut nama Allah ya, cuman ya jangan merasa seperti beban sakit itu, seperti beban merasa apa namanya nggak ikhlas dikasih sama Allah. Karena orang sakit itu lagi dirinduin sama Allah. Ya Allah rindu kepada hamba-hambanya supaya dia ingat kepada Allah. Allah kasih sakit. Ya orang yang umpamanya siapa nih, si A nih, tong lu udah lupa sama gue, tong lu kangen banget sama lu, tong dikasih sakit. Akhirnya apa disebut Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah kalau lagi sakit. Ya, makanya kalau orang lagi sakit itu lagi dirinduin sama Allah, biar apa? Biar dia nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, wa arba'atu wa zawjatu la tabghi khaufan fi nafsiha wala mali. Yang keempat adalah perkara yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala seorang istri yang mau dinikahi bukan karena yang lainnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buat perempuan yang khususnya nih. Yang keempat, yakni kalau dia dinikahi sama seorang laki-laki, dia ikhlas. Jadi mengharap ridho Allah, mengharap Allah aja, nggak ada yang lain-lain. Kadang zaman sekarang mah banyak cewek mata nikah, kalau lakinya nggak banyak duit nggak mau. Nikah cuma diarep duitnya doang, tapi ikhlasnya enggak. Akhirnya jalannya nggak baik. Kalau awalnya udah nggak baik, itu jalan kesannya nggak akan baik. Ya makanya hati bilangin terus sama adik-adik kita, sama keluarga kita, kalau nikah si perempuan ikhlasin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan yang lain-lain. Kalau dia nikah niatnya yang macam-macam, karena duit, karena harta, karena ini, karena itu, bukan karena Allah, jalannya juga bagus, nggak akan lama. Karena apa? Nikahnya karena dunia, bukan karena bukan karena mengharap mencari sunnah baginda Rasulullah. Nggak akan lama pernikahannya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keempat perkara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita nggak melakukan. Yang pertama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sabar dalam ujian, ya, kalau sakit kita sabar. Terus yang ketiga hati yang bersyukur. Yang keempat bilangin bini-bini kita, kalau umpamanya punya saudara, punya keluarga perempuan, ingin dilamar, ingin dinikahi oleh seorang laki-laki, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Muti. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.